saya melakukan medical check up. Dan waktu itu hasilnya kadar CEA saya tinggi. Dan itu udah mendekati batas kanker. Saya sangat syok dong. Hah? Kok bisa? Weh, kenapa? Kok bisa? Saya tuh nggak merasa sakit sama sekali. Nggak ada gejalanya apapun. Kenapa kadar CEA saya tinggi? Sampai akhirnya saya konsultasi dengan seorang dokter dan dokter itu menemukan satu kebiasaan buruk yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Kebiasaan buruk apakah itu? Ada yang tahu? Saya Rini, Diamond Master Atomi Indonesia. Kebiasaan buruk itu adalah saya tidak teratur buang air besar. Sepele ya Bapak Ibu ya. Dokternya nanya sama saya, Ibu BAB-nya setiap hari enggak? Saya jawab, enggak dok. Lalu seminggu berapa kali? Saya BAB kalau saya minum obat pencahar. Kalau enggak minum obat, ya saya enggak BAB. Bahkan saya itu pernah mencoba sampai 2 minggu Bapak Ibu. Enggak minum obat pencahar. Hasilnya saya enggak BAB. Dokternya yang syok gantian dengar saya. Ibu enggak salah, enggak sakit Bu. Enggak BAB 2 minggu. Ya begini dok, hasilnya CEA saya tinggi. Jadi akhirnya dokter menyarankan kepada saya untuk merubah pola makan. Pola makan apa? Saya itu enggak suka sayur, ya. Saya enggak suka buah, iya. Saya kurang minum air putih. Saya itu minum air putih Bapak Ibu, cuman kalau pas lagi makan aja. Minum air putih 1 gelas aja enggak habis. Itu saya. Makanya kenapa BAB-nya susah. Lalu saya juga kurang olahraga. Sibuk sebagai ibu rumah tangga. Nyapu, ngepel, cuci setrika, antar anak jemput. Udah sibuk sampai enggak sempat olahraga. Lalu saya disarankan untuk konsumsi serat makanan. Saya sudah coba tuh. Sudah macam-macam serat makanan saya coba. Efeknya bermacam-macam Bapak Ibu. Yang pertama ada saya pernah nyoba serat makanan. Sebulan pertama lancar. Setelah itu enggak mempan, ususnya bandel. Ada lagi saya nyoba serat makanan yang lain. Itu sakitnya Bapak Ibu, sampai saya pengen nyanyi. Sakitnya tuh di sini, di dalam perutku. Itu sakitnya parah, kayak usus yang diperes-peres tuh loh. Jadi kita masuk ke kamar mandi, setelah itu sakit perutnya luar biasa tidak tertahankan. Sampai saya ketemu dengan satu serat makanan yang luar biasa yang akan launching di website Atomi Indonesia yaitu Psyllium Husk. Apa bedanya nih Psyllium Husk kita dengan serat-serat makanan yang lain nih? Jadi Psyllium Husk ini kita konsumsi sehari 2 kali, 2 saset. Kita akan mendapatkan serat makanan 4.400 mg. Dan juga Psyllium Husk Atomi ini akan mengembang pada waktu dia bertemu dengan air di dalam proses pencernaan kita, mengembang 40 kali lipat dan dia akan mendorong. Nah, biasanya kalau mampet-mampet gitu, itu akan didorong sama Psyllium Husk yang sudah mengembang dan dia akan membuat pergerakan usus menjadi lebih baik sehingga menjadi lebih mudah dan lebih nyaman pada waktu ke kamar mandi. Lalu kenapa kita memilih Atomi Psyllium Husk? Karena bahan utamanya dari Psyllium Husk yang dapat merangsang usus Anda dan memperlancar pencernaan Anda. Lalu selain cuman Psyllium Husk, ada 10 bahan tambahan seperti plum dan berry sehingga rasanya sangat-sangat enak. Jadi nggak perlu takut minum serat makanan. Lalu bentuknya stick. Bisa Anda bawa kemana aja, jadi kalau lagi berpergian 2 hari, saya kemarin nyetir dari Malang sampai Jakarta, itu saya membutuhkan Psyllium Husk. Karena biasanya kalau perjalanan jauh suka mampet, jadi nggak enak banget. Jadi yang keempat adalah Atomi Psyllium Husk itu
nggak perlu khawatir. Produk Atomy semuanya tidak ada logam-logam berbahaya atau zat asing di dalamnya. Jadi karena proses manufaktur yang luar biasa, Atomy Psyllium Husk wajib dicoba. Lalu apa itu yang namanya Psyllium Husk? Psyllium Husk itu adalah cangkang biji pisang raja Cina yang tumbuh di alam liar. Lalu Psyllium Husk itu memang sudah dipakai oleh seluruh dunia untuk sebagai makanan fungsional dan juga mengandung serat yang larut dan tidak larut dalam air itu jumlahnya sama. Lalu Psyllium Husk akan mengembang saat bertemu dengan air dan mengembang sampai 40 kali lipat dan serat makanan Psyllium Husk ini akan menyerap kelembapan dari tubuh kita dan mendorong pergerakan usus kita sehingga pergerakan usus lebih lancar. Jadi apa sih sebenarnya itu serat makanan? Dari tadi kita ngomong serat makanan kan. Serat makanan itu adalah zat molekul tinggi yang tidak terurai oleh enzim pencernaan kita. Sehingga dia akan dibuang oleh tubuh kita. Serat makanan yang larut dalam air fungsinya untuk menghaluskan feses. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu nih, di sini ada enggak yang mempunyai masalah kalau ke belakang udah ngedennya sampai keluar ini di leher-leher itu keluar urat-uratnya, keluarnya cuman sejempol. Ada enggak? Keluarnya cuman sekelingking. Mohon maaf ya, saya tuh sering kali ngintip kalau saya itu lagi BAB. Kenapa? Karena saya tahu berarti kalau cuman sudah seperti batu, cuman sejempol, cuma sekelingking, itu berarti saya enggak benar pencernaan saya. Jadi Anda membutuhkan Psyllium Husk karena ini bisa menghaluskan feses, enggak keras-keras, akhirnya meningkatkan viskositas. Lalu serat makanan yang tidak larut dalam air, dia akan menyerap kelembapan sehingga dia menambah jumlah feses. Nah, yang seperti batu tadi yang saya bilang, akhirnya sekarang udah enggak sekecil-kecil itu, sudah aman. Itu. Jadi Anda membutuhkan serat makanan di dalam tubuh Anda. Lalu simulasinya gimana? Jadi pada waktu kita minum Psyllium Husk itu Psyllium Husk akan mengembang pada waktu terkena air. Dan dia setelah mengembang dia akan mendorong kotoran-kotoran yang di dalam usus dan dia membantu untuk menstimulasi pergerakan usus supaya lebih aktif lagi. Sehingga Anda tidak merasa sakit pada waktu ke kamar mandi, Anda bisa lebih lancar buang air besar. Selain itu, Psyllium Husk Atomy itu mengandung 10 bahan tambahan sehingga rasanya luar biasa ya. Ada berries, ada plum dan lain sebagainya. Ini sehingga rasanya kita mau minum tuh enggak takut-takut. Di sini ada enggak yang suka takut minum produk Atomy? Takut rasanya enggak enak? Ada? Wah, berarti belum mencoba produk Atomy yang lain nih. Enak semua kalau produk Atomy ya. Lalu hasil uji klinis dari Psyllium Husk ini ya, frekuensi pembuangan menjadi lebih baik. Jadi yang tadinya saya 2 minggu sekali, sekarang itu udah lancar. Kemarin saya perjalanan hari ini sudah sehari 2 kali. Normalnya Bapak Ibu, buang air besar itu sehari maksimal 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti pencernaan Anda ada masalah. Dalam 1 minggu itu harus buang air besar sebanyak minimal 3 kali. Jadi kalau Anda seminggu cuma 1 kali, 2 kali, berarti Anda bermasalah di sistem pencernaan Anda. Lalu kondisi fesesnya, kekerasannya juga lebih baik dan sakit selama pembuangan yang tadi saya nyanyikan itu sekarang udah nggak pernah nyanyi. Saya nyanyinya lagunya Bulisen tadi, udah semuanya dibayar sama Atomy. Oke, proses manufakturnya luar biasa, tadi udah jelaskan. Jadi tidak ada bahan-bahan yang berbahaya yang kita masukkan ke tubuh kita. Cara konsumsi produk Atomy Psyllium Husk adalah Anda mengambil air sekitar 200 ml, lalu airnya suhu normal atau dingin. Jangan panas ya Bapak Ibu ya, karena dia akan cepat mengembang. Lalu masukkan Psyllium Husk, diaduk-aduk, lalu segera dikonsumsi, jangan ditunggu. Nanti sekarang ngaduknya minumnya 1 jam kemudian, dia akan menjadi jelly. Jadi itu percuma kita minum. Jadi harus segera
dikonsumsi. Tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan pada waktu Bapak Ibu minum Psyllium Husk, harus minum banyak air putih. Karena apa? Karena itu menyerap kelembapan di tubuh kita. Jadi benar-benar tidak boleh, aduh saya udah minum Psyllium Husk, kenapa ya nggak bisa BAB lancar? Masih sakit perutnya karena mungkin kurang minum air putih. Jadi ini direkomendasikan untuk siapa saja, untuk orang-orang yang mengalami hal-hal seperti saya. Jadi yang tadinya susah BAB, lalu kalau BAB itu rasanya udah ngeden, lalu itu enggak keluarnya cuman sebutir-butir batu. Atau yang Anda mungkin setiap pagi nih, ada yang bilang kan, kalau susah BAB ngapain? Pagi-pagi bangun tidur langsung ke toilet. Coba ditunggu, bisa keluar enggak? Saya udah nyoba 1 jam dengan segala macam posisi, kaki sudah kesemutan, ya tetap enggak keluar. Wong namanya memang tidak ada yang bisa dikeluarkan. Lalu untuk orang-orang yang membutuhkan serat dalam tubuhnya. Nah, cara minum Psyllium Husk ini bisa sebelum makan atau sesudah makan. Kalau sebelum makan itu akan membuat kita lebih kenyang sehingga makanan kita tidak terlalu banyak seperti biasanya. Atau kita minumnya Psyllium Husk setelah makan kalau kita membutuhkan serat tambahan untuk tubuh kita. Dan juga untuk orang-orang yang pernah enggak udah selesai BAB, tapi kayak enggak tuntas gitu loh. Kayak ada yang masih di dalam. Pernah ada yang merasakan seperti itu? Oh banyak ternyata ya. Berarti kalau produk ini launching di website Atomy Indonesia, segera untuk belanja di shopping mall Atomy Indonesia. Bulan ini ya, Bu? Oke, bulan Juni ya, ditunggu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Atomy Psyllium Husk. Produk kedua Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan satu produk juga yang sangat dibutuhkan untuk pencernaan kita juga, yaitu Atomy Finezyme. Apa sih enzim itu? Mengapa kita membutuhkan enzim di dalam tubuh kita? Enzim adalah substansi protein yang berfungsi sebagai katalis untuk membantu proses metabolisme. Apa itu proses metabolisme? Yaitu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk memecah makanan. Jadi kalau kita makan ya, biasanya kita disuruh makan makanan sehat nih, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya. Yang dibutuhkan tubuh kita itu bukan itunya, bukan daging ayamnya, bukan telurnya, bukan kacang-kacangannya, tetapi molekul-molekul terkecil yang sudah dipecah oleh enzim kita dan itu dibutuhkan tubuh kita untuk proses energi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan enzim akibatnya apa? Di sini ada yang suka begah. Begah itu apa? Kalau habis makan dikit aja kayaknya perut yang bagian atas ini kok penuh terus ya. Ada enggak yang merasa seperti itu? Oh, ya. Atau Anda sering sendawa, gitu ya. Itu sendawa yang angin keluar, kayaknya enggak enak banget di perut. Atau ada yang punya masalah GERD di sini? Boleh angkat tangan yang punya masalah GERD? Kurang peringan berarti Bu. Kalau peringnya sering biasanya kita enggak sampai GERD. GERD itu biasanya dipicu oleh stres ya. Jadi kadang GERD itu Anda membutuhkan enzim untuk bisa meningkatkan supaya makanan itu tidak sampai penuh di lambung kita sehingga asam lambungnya naik ke atas. Lalu Anda ada enggak nih yang makannya banyak banget tapi tubuhnya tetap kecil, tetap kurus? Ada yang seperti itu? Saya iri loh Bu, iri banget. Saya ngelihat makanan aja udah gemuk, belum masuk mulut itu. Nah itu juga Anda kekurangan enzim. Atau Bapak Ibu di sini ada enggak yang habis makan langsung sor. Habis makan keluar. Habis makan ke kamar mandi keluar lagi. Siapa yang seperti itu? Berarti Bapak Ibu semua kekurangan enzim ya di dalam tubuhnya. Jadi Anda memerlukan Atomy Finezyme. Anda memerlukan enzim yang masuk dari luar. Karena apa? Sebenarnya enzim itu semua bisa diproduksi oleh tubuh atau dari makanan yang kita makan. Contohnya enzim makanan itu dari buah-buahan yang kita makan, tapi buahnya buah mentah ya, jangan yang sudah diolah. Kalau sudah diolah enzimnya tidak berfungsi. Cuman masalahnya supaya enzim makanan ini bisa ada, terjadi, kita harus mengunyah
Normalnya berapa Bu kalau mengunyah makanan? 32 kali. Siapa di sini yang masih mengunyah makanan 32 kali boleh angkat tangan? Enggak mungkin ya. Wong makan aja enggak sempat, kadang masih sambil gantiin anak, sambil lari ke sana, sambil lari ke sini, gimana mau ngunyah 32 kali ya. Jadi enzim makanan enggak ada. Lalu enzim pencernaan dan enzim metabolisme ini sebenarnya bisa terproduksi oleh tubuh karena ini dua enzim yang sangat penting. Mereka memecah makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. Tetapi dengan pola makan kita yang sudah enggak benar dari awal, dengan seringnya bertambahnya usia kita dan juga perubahan lingkungan, pH dan suhu itu membuat enzim ini tidak terproduksi secara alami. Sehingga kita membutuhkan enzim dari luar. Nah, enzim Atomy itu adalah Atomy Fine yang sudah ada di website Atomy Indonesia. Mengandung 3 vitamin, ada vitamin B1, ada kalsiumnya dan juga ada biotin. Lalu mengandung sekitar 30% bubuk buah nanas beku kering, freeze dried pineapple powder. Jadi di sini itu di sini siapa yang suka makan buah nanas? Oh banyak ya. Saya itu enggak suka nanas loh sebenarnya. Tapi kalau makan nastar doyan. Beda sih soalnya. Lalu di Atomy Fine itu mengandung 6 macam enzim. Kita bahas ya. Buah nanas. Saya tuh sering dengar kalau orang pada waktu saya rekomendasikan minum Fine untuk masalah lambung, mereka langsung bilang, loh kok malah saya dikasih Fine toh, kok malah saya dikasih nanas? Kan nanas itu kecut. Siapa yang suka membernya begitu? Saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Karena mereka nggak tahu nanas itu luar biasa sebenarnya. Mungkin ibunya salah beli di pasar dapatnya yang kecut. Kalau saya selalu dapat yang manis. Jadi nanas itu sangat bagus karena dia ada enzim yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memecah protein yaitu bromelain. Dan itu buah nanas itu sangat bagus untuk kesehatan limpa kita, untuk pencernaan kita dan juga untuk saluran pernafasan. Selain itu yang luar biasanya makan buah nanas itu merupakan anti-inflamasi, anti peradangan. Bahkan jauh lebih baik makan buah nanas daripada obat-obatan antibakteri dan antivirus. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya nanas ya. Lalu Atomy Fine itu ada 3 vitamin di dalamnya, ada vitamin B1, ada kalsium dan biotin. Sebenarnya 3 vitamin ini sangat membantu di proses pencernaan dalam mencerna protein kita, karbohidrat kita dan juga lemak yang kita butuhkan untuk sumber energi. Lalu ada juga namanya koenzim. Koenzim itu dia akan bekerja pada waktu dia bertemu enzim dan dia ada di kalsium dan biotin itu. Jadi tujuannya atau fungsinya koenzim ini untuk mengoptimalkan kerja enzim di dalam tubuh kita. Lalu di Atomy Fine itu ada 6 macam enzim dan itu ada alfa amilase untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa, protease untuk menyerap protein, untuk menjadikan asam amino, lipase mencerna lemak dan juga ada selulase, mencerna serat. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri hari ini, siapa di sini yang Bapak Ibu suka buang air besar masih keluar kangkung? Ada enggak? Atau keluarnya jagung? Enggak ada ya? Berarti cuma saya aja ya. Saya itu pernah sampean, maaf saya intip lagi, kok ada jagungnya ya? Saya makan apa ya tadi pagi ya? Perasaan enggak ada jagungnya. Ternyata saya makan roti tuna ada jagungnya, saya lupa, masih keluar. Jadi itu parah sekali. Jadi saya membutuhkan sekali namanya enzim dari luar karena pencernaan saya ini sangat tidak baik, tidak normal. Lalu ada juga enzim laktase untuk orang-orang yang suka nggak bisa minum susu. Kalau minum susu langsung monser, langsung ke kamar mandi, perutnya gerubuk. Nah itu nggak bisa minum susu. Anda membutuhkan Fine. Lalu bromelain seperti tadi saya untuk mencerna protein. Oke, materi saya sebenarnya sampai sini, cuman saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengapa? Karena saya pada waktu medical check up, saya nggak merasa sakit apa-apa.
Tetapi untungnya waktu 2012 itu saya melakukan check up. Kalau tidak mungkin saya nggak berdiri di sini dan saya sudah mengidap penyakit kanker usus. Kanker usus itu menempati posisi ketiga di dunia yang diderita oleh umat di seluruh dunia. Jadi jangan sampai nunggu ada gejala. Kalau Anda sampai sudah ada gejalanya, sakit perut yang berkepanjangan, BAB yang sudah tidak maksimal, lalu ada keluar darah di BAB Anda, berarti Anda sudah kena kanker. Jadi jangan sampai nunggu ada gejala baru Anda menjaga kesehatan dari pencernaan Anda. Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya hari ini Atom Indonesia, ayo bisa.